Oke, welcome back. Di sini kita akan belajar menggunakan stepper. Jadi stepper ini seperti yang kalian lihat, kita bisa membuat langkah-langkah ya. Di sini ada account, mungkin ada address, bla bla blanya. Nah, di sini seperti biasa kita bisa ya kustomisasi ya. Mungkin ada 10 langkah, 20 langkah. Nah, jadi apa itu stepper? Jadi stepper itu adalah sebuah widget untuk kita bisa membuat langkah-langkah. Jadi ibaratnya kalau kalian mau ibaratnya aplikasi gitu kan, harus lewat verifikasi dulu, masukkan alamat, terus verifikasi, wajah, foto, semuanya itu kan dalam langkah-langkah kan. Di sini Flutter memudahkan kita untuk dalam membuat seperti itu gitu. Nah, nama widgetnya adalah stepper itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten lainnya. Jadi mari kita lanjut ke sini. Sini seperti biasa kita buat widget baru namanya di sini aja. Widget baru namanya step screen ini ya. Class step screen extends stateless stateful ya. Jadi kalau di penggunaan ini stepper itu harus stateful. Jadi dia harus mengupdate nilainya secara real time di screen-nya. Kita buat dulu step screen kk super kk seperti ini. Add override step screen create state step screen class step screen extends step screen seperti ini. Add override widget build context seperti ini. Return. Nah, di sini kita nggak langsung return scaffold dan segala macamnya gitu kan. Di sini kita harus ada beberapa yang perlu kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah variabelnya. Jadi di sini kita butuh variabel langkahnya ya kan. Integer. Di sini mungkin kita ngomong aktif step gini kan. Aktif step kita definisikan 0. Jadi dia di awalnya tuh 0 dulu kan. Nah, setelah itu kita di sini kita harus buat list terlebih dahulu ya. Nah, di sini lebih enak di sini aja sih. List di sini. Nah, step karena kita nanti pakainya stepper, jadi di dalamnya tuh ada step gitu. Namanya step list gini. Nah, di sini kita kembalikan seperti ini. Di sini ada step. Kita tunggu dulu. Nah, ada step. Title. Kita titelnya tuh mau ngapain gitu kan. Nah, di sini titelnya tuh kayak account gini. Jadi kita ganti aja. Text. Contohnya mungkin di sini ya. Biodata. Konten. Nah, di sini kontennya dia harus ngapain gitu kan. Nah, konten kita isi dulu mungkin ya ini supaya buat pantas-pantas aja lah ya. Saya mungkin pakainya kolom child dulu. Kita desain dulu ibaratnya di dalam step salah satu step itu dia mau ngapain gitu kan. Nah, terusan nah di sini udah abis itu dia ya pakai aja text editing controller gitu kan. Text field. Text field. Nah, di sini ya udahlah text field aja lah ya. Nah, di sini biodata mungkin satu aja. Nah, setelah itu ya kita definisikan dulu semuanya lah ya supaya nggak bingung. Ini kita definisikan dulu semua stepnya. Ada berapa gini kan. Nah, mungkin ada biodata, mungkin ada tanda pengenal mungkin. Gini, lalu mungkin 3 aja ya supaya nggak terlalu lama. Nah, mungkin yang terakhir itu adalah konfirmasi.
konfirmasi seperti ini. Nah, di sini kita panggil dulu return scaffold seperti biasa. Nah, di sini body. Nah, di sini body kita langsung panggil stepper. Nah, stepper. Nah, step kita langsung masukkan yaitu yang tadi, step list. Nah, sudah sampai di sini udah. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan gitu kan? Nah, jadi kalau kita run di sini, kita save, kita run di sini. Step screen. Save. Ups, ini error. Nah, step screen error karena ini belum dipanggil. Harus ke sini dulu, guys. Step screen salah satu. Nah, kita save dan kita jalankan. Nah, ini agak lama, kita tunggu bentar. Ya, sebenarnya kencangkan sabuk pengaman kalian dan kalian boleh sambil ngopi atau makan siang gitu, ya, atau makan malam lah, atau makan biasa lah. Karena ini akan jadi video yang cukup lama dan lama banget. Nah, ini udah refresh. Kalau kita lihat sebentar. Agak lama ya. (58) atau 1. Nah, di sini kayak gini ya kan. Ini hasilnya. Jadi tadi ada text fieldnya. Nah, tapi di sini tuh kita continue sama cancelnya itu nggak bisa diklik gitu kan. Continue sama cancelnya nggak bisa diklik. Nah, disinilah kita harus mendefinisikan langkahnya. Makanya step ini agak cukup ribet ya. Nah, jadi kita ke sini lagi dan kita harus definisikan beberapanya gitu. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, di sini tuh ada step style namanya. Ada tipe. Nah, di sini ada 2 tipe. Yang pertama itu step style yang horizontal. Jadi kan tadi vertikal tuh, ke atas, dari atas ke bawah kan stepnya. Nah, kalau horizontal itu ya dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu sama saja. Di sini kita pakai, kita coba. Nah, jadinya modelnya gini. Jadi dari kiri ke kanan kan. Nah, ini kita nggak pakai aja daripada nanti budrek. Nah, terus di sini ada lagi namanya adalah current step gitu. Current step ini tuh dia akan ibaratnya ya langkah-langkahnya di keberapa gitu kan. Itu bentuknya angka. Kita masukkan active step yang tadi kita masukkan di sini. Nah, terus kita langsung ada on step continue. Jadi on step continue tuh dia kalau dipencet continue dia ngapain gitu kan. Nah, di sini ada. Nah, terus kita definisikan if dalam kurung active step itu kurang dari step list titik length. Jadi panjangnya kalau kurang panjangnya tuh kalau nggak melebihi stepnya itu dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kan dia dari 0 kan. Dari 0 nanti kalau takutnya kelebihan nanti malah error gitu kan. Jadi dikurangi 1. Tapi nanti tetap sampai ke semuanya lah, ke semua screennya. Kita nanti set state. Di sini ada active step itu ditambah sama dengan 1 ya. Karena dia maju kan, continue kan maju berarti 0 ini nanti ditambah 1 jadinya 1 gitu kan. Tambah 1 jadinya 1, dia maju gitu. Terus maju lah ibaratnya. Nah, terus di sini ada lagi on cancel. Nah, on cancel tuh kalau kita cancel, harusnya kan dia kembali ke step sebelumnya kan. Nah, jadi if dalam kurung
ini active step terus sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, kalau di cancel sama dengan 0 gimana? Nah, kan ada gitu kan. Nah, kita return nggak ada. Kita kembalikan lagi karena kalau 0 kan paling mentok gitu, paling kiri, masa di cancel nanti kembali kemana gitu kan. Nah, tapi kalau semisalkan nggak gimana gitu kan, kita langsung set state gitu, set state. Terus di sini active step dikurangi sama dengan 1 seperti ini. Lalu ada lagi di sini adalah on step tab. Jadi on step tab itu kalau misal kalian ngeklik di 1, 2, 3 ini, nah ini kan bisa diklik nih. Nah ini kan nggak kembali. Nah kalau di tab itu nanti langsung ke sini lah, ke stepnya langsung gitulah ibaratnya. Nah di sini kita set state gitu ya, karena kalau diklik ke sini kan berarti dia punya nilai gitu kan. Nah langsung aja active step gitu. Active step itu sama dengan value-nya tadi. Nah oke. Untuk step udah bisa. Nah kok nggak bisa? Nah ini kan udah bisa nih, bla bla blanya udah bisa. Nah tapi kita akan tambah cantikkan dengan di sini kasih ada interaksinya gitu kan, kayak pena dan segala macamnya gitu kan. Nah di sini caranya adalah di sini, nah nih ya, ada habis di kolom ya. Habis di kolom kita nanti kasih yang namanya step. Mana nih? Oh ini masih di container. Nah nih gini, di luarnya kita kasih state. Jadi state tuh dia ibaratnya masih di kondisi itu atau enggak gitu kan. Nah terus di sini kita definisikan aktif step gitu kan. Kalau kurang dari sama dengan 0, kalau dia benar, dia tuh maka akan menampilkan step-state editing gitu. Jadi kayak nanti ini kan masih logonya 1, state-nya tuh nanti ya masih 1, nggak ditulis apa-apa gitu kan, 0. Nah tapi kalau dia aktif step-nya tadi 0, berarti kan paling pojok kiri tuh, nah, berarti kan dia masih bisa tulisnya editing gitu. Nah tapi kalau salah gimana ya, berarti kan dia udah komplit gitu kan. Nah seperti ini. Nah terus kita masih bisa kasih interaksi lagi ketika dia aktif gitu, ketika dia ibaratnya kita masih dalam tahap pengeditan gitu. Jadi kita kasih tulisannya is active gitu kan. Is active mana nih? Is active. Nah nih, nah is active ini itu ya ibaratnya aktif apa enggak gitu kan. Nah di sini kita tulis saja active step. Nah ini pastikan dia tuh lebih dari sama dengan 0. Jadi kayak kalau ini kurang dari sama dengan 0, yang satunya lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Nah ini kita kopas ke semuanya juga. Nah kalau kalian kasih label atau subtitle tuh bebas, kalian boleh coba-coba sendiri explore. Di sini kita juga sama gitu kan. Nah kita pastekan dan di sini kita ubah, kan tadi kan 0, ibaratnya step ke 0 kan, ini kan step kedua ke 1 karena ya seperti biasa dia mulainya dari 0 gitu kan. Ini step ke 0 tuh ya step pertama, karena dari komputer itu tuh mulainya ngitungnya dari 0 ya, bukan dari 1 gitu. Nah ini juga sama di sini. Ini 2, ini 2 gini kan. Nah kalau kita save, nah nggak lama ya, emang lama sih. Nah oke, udah, kita ke sini dan kita lihat gitu kan. Nah di sini kalian seperti kalian lihat di sini udah ada biodata. Nah ini kan tabelnya pensil nih. Kalau kita continue, ini dia langsung tanda centang komplit gitu kan. Nanti kalau kita klik ke sini dia bisa kembali gitu. Kalau kita klik ke sini, nah dia juga bisa gitu langsung loncat. Tapi nanti tandanya bisa centang-centang semua. Nah di sini juga, nah tandanya
kalau aktif dia logonya jadi biru kan, tapi kalau nggak aktif logonya jadi ini ungu ya, ungu, terus ini ungu juga nggak ungu lah. Nah ini kalau kita cancel kembali, kalau continue, nah dia akan maju ke depan. Nah itulah stepper gitu kan, kalian boleh buat 10-20 gitu sama saja, paling nanti capek di bagian ngeditnya aja. Nah mungkin ini cukup jadi video yang tutorial yang cukup panjang dengan menggunakan stepper ya. Jadi di sini biarkan kita review dulu sebentar. Jadi kita pakai active step untuk ya mendefinisikan atau memetakan langkahnya tuh dia di page berapa gitu kan, step ke berapa. Di sini kita pakai list, dimana list kalian bebas ya, mau nggak pakai list atau nggak pakai list itu sama aja. Tapi saya sarankan pakai list karena nanti biar nggak ribet dan lebih teratur lah. Di sini ada title tuh yang di judulnya di dekat angka yang tadi. Lalu ada konten ini yang kalian masukkan isinya mau apa aja. Di sini saya cuma masukin text field yang nggak ada isinya apa-apa. Dan di dalam step itu udah ada continue sama cancel gitu kan. Nah state ini fungsinya untuk menampilkan kayak ada logo pensil atau logo tanda centang tadi kalau komplit ya kan. Is active, kalau aktif dia kan nanti kayak keluarin warna-warna ungunya tadi di sekitar ikon yang telah kita set. Semuanya sama, kita ganti. Kalau ini kurang dari 0, yang is aktifnya kebalikannya lebih dari 0 gitu kan. Lebih dari sama dengan ya semuanya. Nah, di sini tidak serta-merta kalian kalau sudah panggil stepper dan stepnya dimasukin itu sudah selesai gitu. Kita harus memetakan dulu langkahnya pakai current step. Parameter current step kalian masukin. Tadi integer active step tadi, dia mulainya dari 0 kan. Lalu kalau kita pencet continue dia ngapain gitu kan. Kalau kita pencet continue kan berarti stepnya itu dia maju ke depan, berarti kan plus 1 gitu kan. Kalau enggak gimana? Kalau di cancel gimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika dia di awal banget itu mentok gitu kan, cancel itu. Layar pertama cancel, nanti mau kemana gitu. Nah kan susah. Nah kita nggak bisa return aja screennya gitu kan. Tapi kalau iya masih ada gitu, berarti dia aktif stepnya kurangi 1, berarti dia mundur. Lalu onset tab itu kalian kalau klik tadi langkah-langkahnya itu nanti bisa langsung diklik gitu kan. Nah logikanya active step sama dengan value-nya tadi. Nah itu mungkin untuk tutorial singkat cara menggunakan stepper ya untuk membuat langkah-langkah. Pakainya stateful widget ya, karena kita pakainya set state. Bagi yang belum tahu stateful widget sama stateless bedanya apa, kalian bisa cek di video yang kemarin-kemarin. Dan mungkin itu untuk video kali ini. Thank you telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video berikutnya. See you and bye-bye.